kalau inget-inget zaman dulu, mengingat zaman dulu nih vokasioner di VIP Vokasi in Podcast sudah ada satu sosok yang mungkin erat ya dengan vokasi. Kenapa? Karena ternyata sosok yang satu ini adalah alumni dan angkatan pertama dari mahasiswa. Lalu nanti lebih jelasnya akan dilanjutkan sama Oki Pramudita, SIKOM, MIKOM. Dari D3, PR, S1, S2, sempat juga mengajar. Ya, sempat ngajar di vokasi juga. Waktu itu saya tanya, ngajar di mana? Ada, dia orangnya sedikit low profile. Tapi takut apa namanya? Wah, ini kayaknya baru gitu, takut dijudge gitu, makanya low profile. Tapi ini ya, maksudnya Oke ini juga berjasa buat saya. Karena kita dalam dulu itu ceritanya satu angkatan juga vokasioner di S2 di FISIP. Beda angkatan dong. Beda angkatan. Ada tingkatnya. Ada tingkat. Kita juga sama-sama di dunia radio ceritanya. Terus ketika Oki sudah berkiprah di vokasi, kemudian mengajak saya gitu ya ceritanya. Ini kalau perlu dimasukkan nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Dimasukkan juga nggak apa-apa sih, kan cerita ya. Ceritanya itu begitu gitu. Nah, kita juga waktu itu besar di radio juga ya. Kalau Oki di mana? Saya di Radio MFM. Kalau saya di Kosmonita. Terus akhirnya kita dipertemukan di akademisi ya di dunia pendidikan gitu. Nah ceritanya mungkin bisa ceritain nih ke para vokasioner dan juga alumni. Ini alumni yang akhirnya berkarya dan berkiprah di dunia pendidikan yang aslinya memang benar-benar dari vokasi. Ya betul. Gimana ceritanya? Jadi, halo vokasioner, perkenalkan saya Oki Pramudita. Saya sekarang profesinya sebagai dosen, akademisi, sekaligus praktisi juga, masih masih menjiwai jiwanya vokasi ya. Praktisi jati. Jadi meskipun ngajar juga masih kerja freelance gitu ya, kerja pokoknya apapun yang bisa saya kerjakan as a practitioner itu masih saya kerjakan sampai sekarang. Ceritanya tadi ya seperti yang udah di spoiler sama Bu Silva tadi, saya awalnya memang alumni pertama angkatan pertama vokasi 2009. Beberapa dosen-dosennya atau mungkin beberapa orang-orang yang ada tuh masih ada sampai sekarang, masih di vokasi juga. Siapa aja? Kalau ingat? Masih ingat dong. Kalau yang ini ya jajaran yang manajerial tuh kayaknya udah nggak ada lagi. Ada beberapa udah nggak ada ya. Kalau yang ada sih masih di akademis tuh Bu. Siapa? Di bagian akademik. Bu Heni itu ya, mulai saya pertama masih Bu Heni. Terus kalau dosen Bu Sofi Arestain. Terus siapa lagi ya? Bu Susi mungkin kalau ingat. Bu Susi tapi saya sudah lulus. Bu Susi masuk, saya sudah lulus dari vokasi. Kalau yang staff-staff yang lain kayak yang absen segala macam itu masih sama kan, masih orang yang sama gitu. Jadi banyak. Dan saya dulu termasuk ini teman-teman, termasuk penghuni vokasi. Jadi kalau yang sering nongkrong di kampus, saya dulu adalah kerjanya seperti itu. Jadi yang gedung sekarang gedung yang rektorat ya? Gedung rektorat biro. Gedung biro ya, gedung biro yang di veteran itu dulu saya di situ setiap hari. Ngapain? Setiap hari nongkrong kan, dulu anak BEM juga. Anak BEM. Tapi dulu itu saya dan sekelompok teman-teman saya itu beberapa tergabung di BEM tapi beberapa enggak. Tapi karena beberapa tergabung di BEM jadi aktif bikin event. Dulu belum ada yang mengawali di vokasi, belum ada yang bikin event. Kami dulu termasuk pionirnya. Event bisa macam-macam, penggalangan dana, bikin lomba fotografi, apapun yang bisa dikerjakan lah pada waktu itu. Mungkin kalau mau tanya saksi hidupnya ada Pak Di ya. Pak Di itu sekarang bagian apa ya? Pak Di terus yang Pak Sur itu pasti tahu. Golongannya Oki itu pasti bikin acara aja, sampai dulu tuh sering diusir-usir gitu. Pulang gitu, ngapain di kampus gitu. Nah kami dulu fokusnya karena angkatan pertama kan nggak ada yang mengawali, jadi waktu itu ya awalnya karena sering ngumpul, akhirnya macam-macam. Kalau mungkin bisa kalau ditarik ke orang-orang yang vokasi yang di awal tuh, iya memang kelompok ini ya, angkatan saya dan
tempat-tempat circle bermain saya di vokasi itu adalah yang pionir-pionir tadi, berkegiatan event gitu ya, bantuin PEM. Kadang ya itu tadi, selain kan mereka ada yang nggak tergabung PEM tapi tetap ikut bantuin PEM ada acara apa. Bahkan kadang-kadang yang menginisiasi itu dari teman-teman saya ini, bukan dari anak-anak PEM ya. Misalkan kita kayak penggalangan dana itu dari teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah ada bencana alam apa gitu, ya teman-teman saya itu bilang kan, beberapa sebagian masuk PEM nih, ayo kita bikin ini penggalangan dana, bikin apa, nyanyi kecil-kecilan lah di depannya vokasi. Ada orang lewat, kita bawa kardus apa, ada itu bener. Fotonya saya kayaknya masih nyimpen sih, ada gitu ya, masih beberapa kali ya? Penggalangan dana. Jadi justru benar-benar tahu sejarahnya, istilahnya sebagai saksi mahasiswa. Saksi hidup lah, saksi hidup. Beneran nih kalau ini beneran ya. Bedanya apa nih vokasi dulu nih sama yang sekarang? Kalau sekarang ya udah maju banget ya, teman-teman udah banyak fasilitas. Kalau kami dulu karena memang angkatan pertama ya, wajar. Strugglingnya apa? Strugglingnya dulu fasilitas belum banyak, meskipun ada tapi belum banyak. Kalau ada pun kita harus pengajuan dulu dan segala macamnya gitu. Kalau mau ada gitu pada waktu itu. Pada waktu itu terus kemudian juga ya fasilitas lah, terutama gedung-gedungan belum, kita cuma punya satu gedung pada waktu itu. Sekarang sudah ada 3 ya, sudah ada 3 gedung. Dulu kelasnya juga cuma di gedung biro itu kelasnya. Dan bangunannya belum seperti itu. Belum ya. Belum. Kita dulu menyebutnya sebagai CSN. CSN itu apa? Dulu kan sebelum vokasi berdiri itu ada gedung di situ namanya CSN. Oh. Gitu. Kalau itu nanti boleh ditanyakan ke sepuh-sepuhnya vokasi itu pasti tahu cerita tentang CSN itu. Nah, kami yang angkatan itu taunya gedung CSN, tapi sebenarnya sudah jadi fakultas vokasi pada waktu itu. Cuman dulu kan ada di situ ada gedung namanya CSN itu. Dulu masih program pendidikan. Program pendidikan, betul. Vokasi. Nah, terus jadi akhirnya dari D3 itu terus bisa jadi dosennya vokasi itu gimana ceritanya? Jadi saya ya habis lulus D3 terus kepengen S1. Tapi waktu D3 pun tuh saya udah kerja. Ya tadi kerja di radio tadi jadi penyiar. Itu udah kerja waktu D3, waktu mau TA. Itu saya udah kerja, ngelamar jadi penyiar, iseng-iseng ngelamar, nyoba. Bu Silva udah senior di dunia peradioan. Saya baru mau masuk pada waktu itu. Gitu kan, saya masuk terus sambil ngerjain TA sambil kerja. Lulus D3. Kebetulan kok lagi buka penerimaan S1 pada waktu itu divisi UB kan, lanjutin ke sana sambil kerja lagi, tetap terus sampai S2. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerja, sambil kuliah. Jadi memang struggling dari dulu itu memang sudah berarti ini ya, pengalaman pekerjaannya udah bekerja sambil kuliah. Tapi itu juga didorong sama semangatnya vokasi juga ya. Dari dulu tuh kan emang praktisi. Karena kenapa dulu saya akhirnya mau kerja ya karena ini perasaan kok punya skill nggak diaplikasikan gitu. Padahal juga bukan skill sih pada waktu itu, cuman hobi ya. Hobi ngomong gitu. Hobi kan. Hobi yang dibayar. Akhirnya sekarang kan juga ngomong. Ya beda tapi konteksnya. Tapi konteksnya beda sebagai pendidikan ya. Betul. Tapi ya itu tadi awalnya karena tadi kan di kampus tuh sering kayak ini vokasi itu beda sama S1. Nah ini saya mencari perbedaan, pembeda apa ya? Karena S1 ya mereka nggak ada yang kerja, saya udah berani kerja. Tapi ya pada faktanya di lapangan banyak juga sih teman-teman S1 yang kerja juga banyak kan. Cuman sedikit gitu. Nah makanya saya mencari pembeda dengan tadi sambil kuliah sambil kerja, sambil kerja tadi. Terus sekarang ini kesibukannya apa aja nih Pak Oki? Mungkin boleh di-spill sekarang ngajar di mana? Sekarang ngajar di Binus Malang, di jurusan PR juga. Tetap dengan ke-PR-an. Ya, gitu kan, tetap dengan ke-PR ya karena berangkatnya dari PR ya, jurusan PR. Terus S1 S2-nya komunikasi, tapi kan PR tuh include di dalam itu ya komunikasi gitu, tidak melenceng jauh gitu sebetulnya. Sekarang ngajar sama saya sekarang lagi bukan sekarang lagi ya, sudah menggeluti dan saya kerja remote di salah satu perusahaan di UK, perusahaan startup gitulah gitu. Kalau sekarang anak-anak kan kerjanya WFH, jadi saya ada satu kantor juga as a digital marketer di sana gitu. Oke, jadi sekarang sebagai seorang praktisi PR dan juga digital marketing juga. Karena kan awalnya kenapa digital marketing ya karena yang paling dekat dengan PR ternyata yang sekarang ya. Kalau dulu kan banyak ada media relation atau event gitu. Karena sekarang yang lagi ngetren digital marketing dan menurut saya itu masih satu jalur gitu ya, meskipun itu bisa diperdebatkan ya karena kan nanti akan ngeklaim ya ini digital marketing itu punyanya ekonomi, punyanya komputer, punyanya apa, nanti panjang ya diskusinya gitu. Cuman intinya karena saya ngerasa kayaknya
banyak deh ilmu-ilmu saya yang bisa diaplikasikan di dunia digital marketing. Akhirnya saya mencoba belajar cukup lama, setahun saya belajar di berbagai macam sertifikasi, ikut sekolah, ikut kelas dan segala macamnya, sampai saya nyoba ngelamar di 2023, ngelamar karena itu ya, karena environment kerja sekarang kan sudah bisa WFH. Itu saya menemukan peluang bahwa kita tuh bisa kerja di luar negeri dengan sistem WFH tadi gitu. Akhirnya saya keterima di salah satu perusahaan startup di UK. Jadi gitu. cukup sangat sibuk ya kegiatannya ya? Iya, lumayan lah menyesuaikan. Terus gitu. Sarannya nih untuk para mahasiswa atau vokasioner yang ingin juga aktif, yang dari sisi mahasiswa yang pengen bekerja juga, itu sarannya dari Pak Oki atau Mas Oki ini apa ini? Temukan uniqueness-mu gitu ya. Kalau saya dulu berangkat dari kesotoyan ya teman-teman ya. Jadi waktu itu bukan saya bisa public speaking, belum pada waktu itu kan. Cuman hobi aja ngomong sama teman. Terus kalau di tongkrongan tuh kayaknya kamu cerita tuh punya aja gitu. Apapun yang bisa kamu ceritakan tuh teman-teman seneng gitu dengerinnya. Itu belum punya basic public speaking dan segala macam. Belum ngerti dunia public speaking, belum ngerti dunia broadcasting. Tapi berangkatnya dari semangat tadi. Aku punya kesukaan, uniqueness-nya itu aku suka ngomong gitu. Ternyata mana ya skill ngomong ini apa ya skillnya, ternyata ada public speaking. Kalau sekarang udah umum banget gitu ya, udah banyak ditemuin. Akhirnya saya coba tuh jalur tadi, mencoba jadi penyiar. Tapi ternyata di situ juga ini teman-teman ya, ada banyak jalan terjal, jadi nggak semua instan gitu. Terutama di dunia teman-teman yang ingin geluti baru itu, apalagi di era sekarang ya, mental health issue matters gitu kan. Jadi ya teman-teman ketika pingin meraih sesuatu juga harus diimbangi dengan semangat atau ketahanan ya, resiliennya gitu ya, resiliensinya ya. Jadi ketika aku pengen jadi content creator, tapi kan nggak lihat sisi belakangnya, mereka dihujat lah, mereka harus bikin konten pagi-pagi dan segala macam. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu dari skillmu itu, ya kamu harus take a risk juga dengan konsekuensi yang didapat di belakangnya. Pada waktu itu saya banyak merasa bahwa yang saya kira itu cuman bisa ngomong aja itu udah bekal, ternyata enggak, ternyata harus ada latihannya ya. Kita dulu latihan vokal lah, Bu Zulfa juga mungkin pernah ya awal-awal kalau training di radio itu latihan vokal. Terus habis itu harus bisa bikin skrip, harus bisa baca, harus bisa storytelling yang enak kayak gimana, itu diperjuangkan. Jadi nggak tiba-tiba ada gitu. Iya. Jadi itu dia vokasioner. Terima kasih untuk sama-sama. Mas Oki, Pak Oki. Wah, ini salah satu alumni angkatan pertamanya vokasi yang akhirnya berhasil sukses menapak karirnya di industri ini ya, dunia pendidikan maupun juga di praktisi juga. Nah, tentunya kami bangga dari VIP bersama tim juga. Tim, tolong disapa dong. Ini bangga banget bisa istilahnya ada Pak Oki untuk bisa menyempatkan waktu di VIP. Nah, tentunya vokasioner tetap nantikan alumni siapa berikutnya akan hadir. Tetap stay ya di VIP Vokasi Info.